Sobat Kaliber, kita ketemu dalam suasana yang berbeda. Gak tahu ini saya dikasih jaket hijau ini. Pinusi.com. Oh, gue kira ketiga. Saya juga hijau. Ini nggak ada hubungan sama partai-partaian ya? Nggak ada hubungan partai. Karena kita lagi syuting di studio Pinusi.com. Saya pengen tapi nggak ada yang muat. Beda sendiri. Tapi ada Bang Ges dong di antara kita. Kita kasih tepuk tangan. Wow. Suaranya dong, ada ribuan orang di sini menyambut Bang Ges. Pokoknya fansnya Bang Ges mah di mana-mana, seluruh dunia ada. Masya Allah. Senang ya Bang Ges. Apa kabar Bang Ges? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bang Ges? Kamu gimana? Sehat Andri? Wis, harus sehat dong Bang Ges. Makanya menyambut Bang Ges kita pasang di sini spesial. Ada Monas di sini yang kita pasang untuk. Loh kok Monas sih? Lah emang kenapa Bang Ges? Udah ganti Jakarta temanya. Apa? Jakarta International Stadium, JIS. Protes. Tadi dulu rumputnya udah diganti belum Pak? Rumput udah diganti belum? Rumputnya rusak gara-gara Erick Thohir. Langsung sebut nama lagi. Oke, Ya oke, memang oke. yang rusak rumputnya Erick Thohir. Jadiin bola buat kepentingan politiknya, nggak masuk Olimpiade. Oke. Menyambut narasumber kita hari ini, kita ganti boleh? Kita ganti boleh menghormati narasumber, kita ganti ya? Iya. Kita ganti, boleh lah kita ganti, oke. Katanya landmarknya Jakarta udah bukan Monas lagi. Udah JIS. Padahal Sekarang maksudnya, JIS. kan supaya kita tahu bahwa kita mau ngomongin Jakarta gitu hari ini ya. Iya, Ya udah kita ganti ya Bang ya, untuk menghormati Bang Ges nih. Nah dulu jangan-jangan KTP udah rubah logonya jadi JIS. Enggak, kalau gue ngomongin Jakarta ya pantas. Karena Iyalah. Ya gue lahir di Jakarta, besar di Jakarta. Ada yang ngomongin Jakarta sudah lebih hebat dari gue. Ngelihat tuh? kenal Jakarta dari kalender. siapa Bang? Ferdinand Otahean. Sebut nama lu. Gak apa-apa ya. Gue minggir lagi deh. Lo ngomong Jakarta, tentang Monas, cagar budaya. Ngomong sama Bang Ges mah pinggir jurang mulu. Pinggir bener gue. Makanya ini Kaliber itu kan sebetulnya kupas dan analisa berita. Kali ini kita nggak ngupas berita, nggak analisa berita. Mengupas Bang Ges. Siap. Boleh deh. Menganalisa Bang Ges juga. Tapi ini bulan Mei, pas lah ya bulan Mei ya. Kan soalnya udah mau ke, katanya akhir Mei ini kan akan masuk nama-nama. Wah, yang akan menjadi pemimpin ibu kota DKI Jakarta ini Bang Ges. Iya, karena tadi Bang Ges tuh anak Jakarta kan gitu, bagian dari Jakarta. Kita pengen tahu nih pandangan beliau. Ini kira-kira yang jadi pemimpin Jakarta nih siapa? Apalagi Ges Ali, sekarang. Pak. Nah, muncul. Oh, keren. Kan? Tuh Pas ya, udah happy belum, Bang? Mahakarya anak bangsa. Udah happy belum? Belum happy karena Kampung Bayam belum boleh ditempatin sama si Heru. Nggak happy mulu. Iya, jadi ada warga. Udah diganti masih nggak happy. Ada warga. Waktu bangun ini Iya, nih, iya. kan ada warga yang sebagian tidak digusur ya, ditempatkan di perumahan sementara. Iya. Dijanjikan oleh Anies bahwa mereka akan menempati Kampung Bayam dengan rumah yang sudah dibangun. Menjelang 2 hari Anies berhenti, lalu dibuat rapat dengan Wali Kota Jakarta Utara, dengan Jakpro, dengan warganya. Mereka sudah terima nomor rumah loh. Sudah terima kunci, tinggal masuk. Selesai Anies berhenti, karena tugas berakhir, diganti oleh Heru, PJ Heru itu. Nggak dikasih masyarakat Kampung Bayam itu. Itu kenapa Bang? Alasannya apa? Pelit aja sama warga negara, makanya gue bilang belum happy. Walaupun ininya udah keren banget, ada warga yang di sana dibuat menderita. Oh, kita harus tanya sama Pak Heru. Iya, Besok tanya, kita panggil, undang kemari. Kita undang ke sini Pak Undang Heru. kemari. Ya? Jangan dia Gimana? cuma bisa majang fotonya doang di pinggir-pinggir jalan, hasilnya kagak ada. Oke. Harus agak siangan manggil Pak Heru tapi karena pagi suka masih tidur. Oh iya. Benar juga, Iya benar benar. juga. Ada juga dia. Benar juga. Iya. Oke, kita boleh balik ke pertanyaan yang tadi. Siap. Oke. Jadi udah banyak nama nih yang masuk nih, Siapa Bang. aja tuh? Nah, tuh. Kan katanya ada Ridwan Kamil. Ridwan Kamil masuk kan mau ke Jakarta. Iya. Nih, udah pasang baliho gede-gede tuh. Oke. Syahroni. Oke. Saroni Mas katanya Syahroni calon masuk, juga. calon juga. Gitu. Sudirman Said, Pak Sudirman Said. Jangan lupa ada nama unggulan lagi nih. siapa tuh, Bang? Siapa? Adiknya Gibran. Kaisang. Kaisang masuk. Kaisang. Ada lagi Ahok. Ahok. Ahok katanya malah mau berduet sama Anies Anies. Baswedan. Gitu. Seru loh ini kalau berdua. Seru. Banyak sama lah yang Ahok. independen juga ada beberapa ya gitu. Kalau Anies sama Ahok, ya secara framing media sih seru. Ya. Tapi kalau lihat karakternya ya enggak.
Ya kenapa? Nggak bisa rekonsiliasi, Bang. Tidak bisa. Gini ya, pola kerjanya sangat berbeda ya. Jadi saya bahkan bisa mengatakan ya, mengklaim gitu. Saya itu lebih kepada tipikal Ahok. Kalau kerja maunya cepat. Ya. Yang penting tuntas. Gitu. Tetes gitu. Iya. Tas. Nah, kalau Anies itu pola kerjanya itu beda. Cermat. Dia itu cermat, lalu terukur. Misalkan mengerjakan kampung susun akuarium, itu diskusi panjang dengan warga. Lalu membuat taman-taman di Jakarta, itu dia riset berapa proporsi penduduknya di sana, demografi penduduknya, berapa jumlah lansia, kebutuhannya apa, berapa jumlah anak-anak ini usia dini, baru dia buat. Nah kalau tipikal Ahok kerjain, mau dipakai nggak dipakai, yang penting gue udah buat. Oke. Nah, Anies kan nggak bisa kayak gitu. Yang ini dia terukur dan 420 lebih taman di Jakarta yang dibangun dan dibangun baru atau yang direvitalisasi itu nggak ada satupun yang template di masa Iya, Anies itu. beda-beda Jadi, semua, Beda semua. Oke. Jadi bahkan sampai bukan hanya kebutuhan untuk manusianya saja, bahkan untuk unggas pun dia perhitungkan jarak tempuh burung, karena burung punya jarak tempuh. Harusnya kan cocok dong, yang satu tas, yang satu lebih pelan-pelan. Iya, tetapi kan kalau Ahok itu tidak kurang memperhitungkan unsur manusiawinya. Ada sesuatu yang mengganjal, misalkan kampung akuarium, hajar aja, pindahin. Kalau Anies kan tidak, ini kan bisa diperbaiki kampung ini. Kalau kita tidak mau kumuh, bukan orang yang digusur, kampungnya diperbaiki. Jadi Anies cocoknya sama siapa, Bang? Anies, dia sih sama siapa aja cocok ya, tapi Kecuali sama Ahok. sama Ahok pun bisa cocok sebenarnya, bisa cocok kalau saja Ahok mampu menahan diri. Ini ngomong di luar aturannya ya, Di luar aturan nggak aturan. boleh. Kalau secara aturan kan nggak boleh. Dari gubernur menjadi wakil gubernur nggak boleh. Jadi gugur lah itu ya. Ya kalau itu. Tapi menarik sebagai wacana itu menarik. Tapi ini dulu, mungkin gue mau tanya sama Bang Ges nih. Sekarang Jakarta kan udah bukan DKI lagi, Bang. Ya. Iya. Nah, itu gimana sebagai warga Jakarta sekarang berubah bukan DKI? Ngomong aja belibet suka gitu, masih pengennya DKI, tapi kan Iya. sekarang jadi DKJ. Kalau DKJ, Bang Ges gimana nih dengan sekarang statusnya bukan I lagi? Ya kan tetap saja ya. Itu segala sesuatu yang dibuat secara terburu-buru akhirnya kayak gini kan nggak jelas. Ya. Karena ibu kotanya di mana? Ya di sana Di IKN sana, ya, di IKN. Kalimantan. Udah berfungsi belum? Belum. Artinya kan secara substansial terhadap Jakarta. Ya. Iya. Fungsi-fungsi. Bahkan kabarnya presiden terpilih juga maunya ngantor di Jakarta, Bang, kemarin Tempo bikin. Ya janganlah di IKN aja. Paling kagak Gibrannya deh di IKN. Nah, itu yang mau disuruh, yang mau di sana wakilnya. pindah aja. Kan belum Dia jadi, Jokowi, Bang. dia Jokowi, Bahlil dan lain-lain pindah aja sana deh. Ya kan belum jadi. Kenapa? Lah kan udah 17 Agustus mau diresmikan. Terus istana sini bang bagus, pakai Kenapa? istana negara di sini. Iya buat pajangan aja. Buat foto-foto gitu. Lah daripada lu Instagramable ya. lo kebayang kagak lu? Nanti wapres lo harus lihat tiap hari di Jakarta ya, mukanya Gibran, anak haram konstitusi. Lah kita kagak ngelihat dia aja udah ngebayangin udah muak apalagi ngelihat langsung. Ya kalau dia lihat pindah ke IKN kan agak jarang-jarang di berita gitu kan. Ya, tapi kan fotonya juga masih banyak, Bang. Iya, saya bisa tutupin lah sama koran gitu. Atau paling kagak saya tutup sama foto kamu. Aduh, Bang, sayangnya Bukan saya kita bukan yang ngomong, wapres. kita cuma Iya. ketawa aja. Sayangnya saya bukan Pinggir wapres, jurang terus. Bang Gis. Saya menyuarakan apa yang ada di kepala kamu lah, kalian itu. Tapi berarti dari nama-nama yang ada itu ada yang happy nggak, Bang Gis? Ada yang sesuai dengan hati nuraninya Bang Gis nggak? Untuk memimpin daerah khusus Jakarta ini. Yang sekarang ini, Ya, saya belum tahu ya. Yang disebut tadi. nama Di luar Anies, Di luar Anies. saya, Ya. Ahok. Ahok disuruh mimpin Jakarta. Ya. Sesuai sama yang diinginkan sama Bang Gis. Paling tidak, saya berharap perilaku Ahok itu kan dia sudah mengalami pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana tidak semena-mena mengelola warga miskin, gitu kan. Saya berharap dari situ dia belajar gitu. Karena kan kemarahan saya pada Ahok itu
memuncak ketika dia mencaci seorang perempuan, Pak, KJP saya tidak bisa dicairkan. Lalu diteriakilah, Ibu maling. Ya. Saat itu pula saya, hari ini gue berhenti dukung lu. Iya. Karena Bang saya Gis- nggak ada urusan dengan Al-Maidah segala macam, yang jadi masalah itu gitu. Ya, Bang, tapi kan ada resistensi yang kuat terhadap Ahok. Kan tidak hanya saya, secara pribadi. secara pribadi. Jadi kita nggak bicara Jadi tentang buat yang belum tahu nih, Bang Ges nih dulu nih Ahoker nih. Garis keras. Garis keras nih. Tapi begitu ada kasus tadi menghina ibu-ibu. panjang ya, ada banyak hal gitu ya. Tapi puncaknya di situ Puncaknya lah. di situ, Puncaknya di situ lah. Akhirnya berubah. Tapi kalau disebut nama-nama tadi, ya saya lebih cenderung Ahok. Toh tetap bisa Di berpikir luar secara Anies. realistis. Ya. Tapi kalau ada Anies lain cerita gitu. Ya. Bukan Kaisang, Bang. Kenapa? Bukan Kaisang. Ya, itu buat orang-orang para penyembah berhala aja lah. Yang pada penyembah berhala Jokowi, PSI, menggila-gilain itu, nah, silakan gitu loh. Yang bisa kemarin bicara Prabowo pembohong, hari ini memuja gitu. Atau seperti Andri Rosiadi gitu loh. Atau Ali Muhtar Ngabalin, Fahri Hamzah, silakan aja. Kalau kayak saya kayak gitu, saya sih seringkali berdoa jangan sampai saya, anak saya, cucu saya berperilaku seperti mereka. Jangan sampai. Itu merusak integritas diri. Bang, masih soal Ahok dan Jakarta ini. Kalau Ahok kan nggak boleh ya secara aturannya. Nah, Jadi wakil gubernur. Kalau Ya. maju gubernur boleh? maju sebagai gubernur? Boleh. Yang nggak Ya, boleh nggak boleh maju jadi wakil. Karena gitu. pernah menjadi Iya, gubernur iya. boleh sebagai pemimpinnya, tapi sebagai wakilnya nggak boleh. Kalau misalnya bukan Ahok ini, karena Ahok katanya mau dicalonkan di daerah lain. Oke. Siapa orang yang berkarakter mirip-mirip Ahok yang pantas di Jakarta? Jadi pilihannya bukan Anies, bukan Ahok. Ya gue lah. Oke. Itu siapa? Partai apa, Bang? Sudah Kenapa? pertanyaan selesai nih, sudah di closing. Iya dia nanya yang Kita pantas pulang, ya. kita pulang bubar. Tahu gitu kemarin kita daftarin independen kan gitu. Iya, Bang. Hari Minggu. Ya kalau cuman kelasnya lawan-lawan PJ Heru aja lah, gue yakin masih hebatan gue daripada dia gitu. Abang sama siapa? Kenapa bisa sama Indra? Cocok. Kita kukuhkan apa? Dia ngerti Kita pendidikan, kukuhkan. gue ngerti cara-cara kerja pemerintahan. Tahu Gue ngerti gitu kan ya. bagaimana cara orang Susah kita cari-cari kebutuhan nama. kenyamanan, bagaimana orang berbisnis di Jakarta. Paham gue, dia paham bagaimana pendidikan berlangsung, menjaga pendidikan di Jakarta supaya lebih baik. Apa kita daftarin sekarang aja? Iya, harus Ini kan bicara-bicara misalkan gitu kan. Iya, Ya karena kan pilihannya kagak ada yang pas. Gua ada partai Kaipang kan gitu. Jadi Nggak, tapi apa sih membuat abang begitu kecewa sama nama-nama yang ada ini? Sama nama-nama yang mana? Nama-nama yang ada di luar Ahok dan Anies sampai Saya tidak nggak ada, kecewa. sampai nggak ada sama saya sekali. saya tidak kecewa. Saya kira kan bicara tentang kapasitas orang untuk membangun Jakarta Iya. kan. Sampai yang nggak ada yang memenuhi kriteria itu kan berarti kan Iya, semuanya Mak. underrated Jadi gitu loh, begini, Bang. jadi begini Putri ya. Harus kita akui. Ini buat para ahoker norak ya, gue kasih tahu malu pada ya. Nih tunjuknya ke sana, Bang, bukan. Enggak, yang di media, yang di Oh, yang nonton yang nanti. nonton, yang nonton. Ada Ahokernya nggak norak ya? Ya kan kayak Guntur Romli norak, dia kan nggak ngerti gitu kan ya. Pola pikir orang, kerjanya nyerang aja. Gini, Anies itu tidak akan maju di Jakarta kalau pada saat itu bukan Ahok. ya. Ahok itu membuat kriteria jadi calon gubernur DKI itu jadi tinggi. Ya. Integritasnya, keberaniannya dia, percepatannya dia. Walaupun perubahan birokrasi di Jakarta bukan dimulai di zaman Ahok, bukan di zaman Jokowi. Ya. Bermula di zaman Pak Sutioso, lebih dimasifkan di zaman Pak Foke, gitu loh. Jadi pelayanan-pelayanan di kelurahan di mana-mana itu lebih baik lah di Ya. masa Pak Foke itu. Itu udah dimulai itu. Jokowi nggak ngelakuin apa-apa. Iya. Baru di masa Ahok lah terjadi percepatan pelayanan. Bang, sorry potong dulu. Jokowi banyak Apa? masuk keluar masuk gorong-gorong. Ya kalau kayak gitu makanya gitu Kalah kan. sama tikus dengan Itu satu pintu. Satu pintu gorong-gorong. Pokoknya yang penting ada foto aja. Lo kan diprotes,
Karena Jokowi memutuskan MRT. Pada saat itu udah ada yang memutuskan, cuman kagak jadi antara monorail dengan MRT. Jokowi masuk, udah momentum aja gitu loh. Jadi itulah yang dibuat sama mereka seolah-olah Jokowi. Ya enggak lah, dari zaman Habibie udah dirancang, cuman nggak terjadi. Akhirnya di masa Pak Sutioso itu monorail. Terus akhirnya terjadi perubahan lagi gitu kan. Jadi kembali lagi ke awal tadi. Nah baru setelah di masa Ahok itu lalu karena terjadi masalah melulu, dicarilah orang yang kira-kira mampu kapasitasnya seperti Ahok. Muncullah nama Anies. Kalau saat itu bukan Ahok, nggak akan muncul nama Anies. Yang muncul ya orang-orang biasa yang punya duit, di endorse oleh partai, populer, ya kapasitasnya kurang lebih aja gitu loh. Jadi ya menurut saya karena sudah terlanjur tinggi level untuk menjadi calon gubernur DKI itu, ya harus kita ngikutin kriteria dari awal, jangan kita downgrade lagi. Nah setelah Ahok terus Pak Anies ini kan gini, lo kan ngalamin gini ya, kita setelah reformasi ketemu presiden siapa? Gus Dur, keren. Ketemu Mega, keren. Bang, dia bikinlah MK, dia bikinlah KPK, gitu kan ya. Ketemu SBY, keren, 2 periode secara demokratisasi. Demokrasi bagus. Ketemu Jokowi babak belur kan kita. Lo mau ke Jakarta babak belur lagi? Sama seperti negara. Nah itu supaya Jakarta nggak babak belur kan, habis Ahok terus Anies, babak belur di Heru gitu kan, misalnya ya ini menyuarakan pikirannya. Babak belur di Heru. Iya, menyuarakan pikirannya Bang Gis aja. Iya udah terus terang aja kalau babak belur kenapa sih? Caranya Bang Gis ceritanya. Yang berikutnya siapa yang Gini aja, kita tembak aja, Bang. Anies maju lagi nggak sih, Bang? Saya nggak tahu ya Anies maju lagi atau tidak, saya tidak tahu. Saya tidak berkaca dari pengalaman kemarin, Jokowi sampai bulan apa? Oktober. Pemilihan DKI November. Jokowi akan melakukan apa kalau Anies maju? Kan beratnya di situ. Kemarin di Pilpres negara mengeluarkan uang 495 triliun untuk mengagalkan Anies. Itu baru dari bansos, Bang, belum yang lain-lain gitu. Apakah Jakarta tidak akan diperlakukan hal yang sama selama Jokowi masih memimpin? Iya. Kan harus dipikirkan juga itu. Selain soal Anies mau maju atau enggak, lain soal. Ini pikiran saya aja bahwa ada orang yang takut banget dengan Anies gitu loh. Ya pasti digergaji mulu lah langkahnya. Nah, itu kan yang harus kita pikirkan. Gitu kan. Dan juga banyak relawan kan Bang yang merasa levelnya bukan Jakarta lagi lah, harus betul-betul nasional. Gimana nyiapin 2029. Kalau saya beda pendapat itu sih. Gimana tuh Bang? Pendapat? Kan ini udah capres, masa turun ke DKI. Capres itu bukan posisi, itu calon. Kalau dia jadi presiden, turun jadi gubernur, baru downgrade. Nah ini baru calon, begitu dia nggak jadi calon lagi, ya udah jadi orang biasa lagi. Tetap aja posisinya. Kan yang paling tinggi ya presiden gitu kan. Nah kalau sudah nggak jadi capres, ya bukan downgrade dong. Orang dia tidak mencapai kok. Bukan itu Bang, yang relawan ngomongin ya, waktu itu juga ngomong di podcast kita ya. Jadi gini, kalau Anies balik lagi mimpin Jakarta, menang lah katakanlah. Akhirnya yang diurusin cuma Jakarta doang. Padahal kita butuh istilahnya kepala-kepala daerah yang lain nih butuh sentuhan Anies supaya betul-betul Indonesia tuh maju. Gitu. Jadi nggak cuma Jakarta doang nih. Kalau Anies yang maju sendiri, itu cuma Jakarta doang yang maju. Tapi kalau misalnya Gubernur Sumut gitu, itu juga dekat dengan Anies, banyak komunikasi di sana. Jadi Anies dia mentornya. mentor kepala daerah se-Indonesia nih, gitu. Kan jadi memang levelnya kayak presiden gitu. Kingmaker juga. Gitu. Ya tapi kan nggak mungkin bisa dilakukan. Maksudnya sih nggak mungkin Bang? Ya nggak mungkin lah. Prabowo memang mau memberikan ruang seperti itu. Jangankan kayak gitu, kepala dinas yang ada sekarang aja nge-WA gue takut. Kalau dinas apa ya? Kepala dinas DKI. Iya apa? Dinas apa? Apa aja.
Seperti itu ketakutan yang mereka bangun. Takut lo galak kali bang, Ya bukan, karena gue temannya Anies, mereka takut dengan Heru. gitu ya, benar-benar Dibuat seperti itu. digergaji Mereka bener. sih baik semua ya, Ya. tapi ketakutan itu sangat luar biasa diciptakannya. Apalagi nanti gubernur yang lain bisa dana PAD-nya kagak keluar tuh. Dana apa? Sampai segitu ya, benar-benar Terjadi kok. Ya, nyata gitu ya. Bang? Nyata. Kalau Kak Indra nanya, padahal dia juga ngalamin. Lalu di penjara, Dra, cuman gara-gara dukung Anies, innalillahi. Berapa malam lu nginep? Jangan lupa ngomongin kartu gua lah. Kita gantian Berapa nanya malam lagi. lu nginep? 3 malam. 3 malam, Lumayan kan, Bang Indra? lumayan itu. Lumayan. Katanya kampanye malah di dalam penjara. Iya memang harus, karena dia pejuang. Cuma gara-gara dukung Anies nginep dia. Ampun kagak. Tapi kenapa sih? Jadi gue bisa bangga bang, paling nggak level gue udah sama kayak Nelson. Oh, gua salut soal itu. Gua Nelson Mandela balik lagi. Salut lah. Dia nyamain Salut dirinya lah. sama Nelson Mandela, saya balik lagi ke sini. Ada-ada aja dia mah. Ayah-ayah wae. Enggak, pertanyaannya, kenapa Anies itu sangat ditakuti sama orang-orang? Bersih. Bersih. Kan banyak orang bersih tapi enggak. Ya kan dia tidak menjabat seperti dia, kalau dia bersih banget. Anies itu tidak peduli mau siapapun, mau temennya pun tidak diberikan ruang untuk melintas, untuk melakukan hal-hal yang sifatnya mengambil kesempatan untuk hal yang tidak benar gitu. Nah lu pernah ngomong tuh bang, katanya yang dekat Anies bukannya Miskin. tambah kaya, tambah miskin. Iya, memang. Itu beneran. Gini aja, Hmm. cek rekening gua siapa kayak dari PPATK apa, cek aja rekening gua sebelum Anies jadi gubernur sama setelah jadi gubernur. Gitu ya. Berkurang apa bertambah Berkurang gitu atau ya? bertambah, cek aja. Cek rekeningnya si Hosindo. Atau si apa lagi tuh, pokoknya orang-orang yang dekat dia. Jamin gue berkurang. Terus kenapa abang masih mau terus deket-deket sama Pak Anies? Kan semua orang sekarang kan pengennya deket-deket tuh. Iya, yang ada nyari jabatan, untungnya nyari gitu, duit, Bang. nyari ini. Nah makanya lu nanti kalau jadi cowok itu yang jangan yang kayak gue. Garuk-garuk nih gue lama-lama. Karena orang-orang kayak Indra itu nggak punya duit nggak apa-apa. Yang penting puas. Gitu loh. Kita yang udah selesai dengan persoalan-persoalan, insya Allah ya, Iya, iya, tidak iya, menginikan iya. diri ya. Kita udah selesai gitu. Misalkan gini, anak saya 3, Ya. sudah saya kuliahkan, tuntas, sudah saya nikahkan. Udah beres. Urusan saya adalah bagaimana menjadikan hidup saya itu lebih baik untuk banyak orang. Oke. Nah, harapan-harapan itu ada di Anies, Oke. gitu loh. Kita nggak butuh lagi pakai mobil mewah banget, gitu. Udah nggak perlu lagi lah gitu-gituan. Tapi kita lebih kepada bagaimana negara ini lebih baik. Kan begitu kan? Oke. Ini ya kita. Nah, orang yang bisa kita titipkan harapan itu di Anies adanya. Nah, tapi kalau Pak Anies nggak maju di Pilgub ini, terus nanti juga Pak Anies nggak maju di tempat-tempat yang lain, terus Ya Republik ini yang rugi, negara yang rugi. Ada orang seperti dia tidak. Tapi kalau secara Anies dia bisa buat macam-macam ya. Dulu juga sebelum dia memegang otoritas, dia buat Indonesia mengajar. ya. Banyak hal dia buatkan gitu kan. Itu di angkatan saya lumayan terkenal Pak itu, Indonesia Indonesia Mengajar. mengajar. Saya lebih mengenal Indonesia melalui Indonesia mengajar. Iya, iya. Belajar banyak saya dari teman-teman yang membuat di Net TV kalau nggak salah. Iya. Keren banget itu. Ngomong kita jadi ngomongin Pak Anies berarti maju nih. Ya, cuman Bang Gis doang tahu yang paling Iya dekat. kalau soal Anies maju atau tidak kan saya udah bilang saya belum tahu. Ya Tapi kan? setuju enggak kalau Pak Anies maju, Bang Gis? Saya Iya. secara pribadi saya setuju. Setuju. Saya secara pribadi saya setuju. Tapi apakah dia akan maju atau tidak saya tidak tahu. Masa nggak pernah nanya sih Pak? Nis Kenapa? maju gitu, masa Banyak nggak tapi pernah? nggak boleh disebar. Ya, Tahu kali ya Bang Ges tahu dia pasti dia maju atau enggaknya. Ada juga bocoran bang, Ya. katanya Anies itu bakal menerima tawaran jadi menterinya Prabowo. Tanggapan Bang Gis? Makanya nggak maju di Ada yang ngomong Pilgub. gitu bang. Ya saya yakin itu tidak akan terjadi. Yakin ya? Yakin sekali, 100% saya yakin. Kalau itu Puasa pada ya, terjadi, Bang? kalau itu terjadi, gue berhenti jadi teman dia. Yang mana nih yang Jadi temannya Anies. yang jadi menterinya? Iya. Kalau menterinya itu jadi
berhenti Saya jadi berhenti temannya. berteman sama dia. Alasannya kenapa? Ya bedanya dia mau yang lain-lain apa? Kan kita selama ini mau melakukan segala sesuatu untuk dia karena bukan personalnya dia. Mungkin berhenti jadi pendukung tapi nggak berhenti jadi teman kali. Wah, berhenti teman juga berhenti ngapain? Bang Ges udah sempat mau berhenti jadi temen waktu bubar sama AHY. Sempet tuh. Ya kan? Hampir. Hampir. Hampir gue percaya SBY, kebayang nggak lu? Nah terus yang membuat jadi Keterangannya Anies. oh oke. Ya, ya, Kan ya. gini, Andrea, ada hal-hal orang tuh yang kita berteman ya berteman aja. Ya. Ini kita bertemannya lebih, kita berharap lebih Iya, karena iya, dia punya iya, iya. kapasitas, kita percaya, kita menitipkan harapan Iya, pada dia. menaruh harapan. Kita menaruh harapan. Nah kalau harapannya kita titipkan tiba-tiba dia gunakan untuk kepentingan pribadi kan jadinya jadi menteri, jadi ya levelnya segitu aja sudah. Gitu. Ya sudah, ya cukup. Buat apa lagi kita memberikan harapan pada dia? Ya. Berarti kalau nama-nama yang muncul nanti tidak ada Pak Anies, tidak ada Pak Ahok, nggak ikut pilkada, nggak nyoblos maksudnya, Bang Ges? Nyoblos sih nyoblos, tapi ikut-ikutan campaign apa segala macam enggak. Oh. Salah Saya, satu co-kapten mau maju, Bang. saya Gimana, Bang? gini ya, 2004 saya dukung Pak Amin Rais. Kalah, Oh, ya presiden biasa ya, aja. presiden Iya. ya, presiden ya. 2009 saya dukung Pak JK, kalah, ya biasa aja. Gitu. Tapi kan di antara calon-calon presiden semuanya bagus-bagus tuh. Ya. Pak Amin, Bu Mega, Wiranto, gitu Ya. kan. Lalu di 2009 ada Pak JK, ada siapa lagi tuh? SBY, Betul. bagus-bagus juga Bu kan. Mega. Bu Mega juga. Itu aja Ya, kok, bagus. Pak. Ya. Ya, tapi bagus-bagus juga Iya. gitu kan. Saya masih bersemangat itu untuk berbicara tentang kontestasi Pilpres. Masuk 2014 saya nggak ikutan sama sekali. Kita Ada Jokowi Prabowo. karena Jokowi Prabowo nggak ikutan saya. Buka aja rekam jejak saya kan ada di internet, nggak ada. Karena Pak Jokowinya atau karena Pak Prabowo? Dua-duanya nggak karena menarik. dua-duanya. Nggak cocok. Nggak Dan cocok. cuma tadi bagus tuh. Bang Ges bilang 2004 dukung Amin Rais. Iya. Kalah Amin Rais. 2009 dukung JK. Kalah. Kalah gitu. Jangan-jangan Anies kemarin gara-gara dukung Bang Ges nih jadi kalah. 2017 kan gue dukung dia menang Pilgub DKI. Iya. Ada menangnya, Ada menangnya. Ah. Ada menangnya. Nggak, maksudnya saya nggak terlalu terlibat juga gitu ya. Beda dengan yang Kemarin. pilkada sama yang Iya. pilpres kemarin. Lalu 2014 kita dikasih pilihan dua, Prabowo sama Jokowi. Saya nggak tahu dari mulai Pak Jokowi muncul di Jakarta 2012, saya udah nggak milih dia. Feel-nya nggak ke situ. Waktu itu gue sih wawancara sama ya. Saya bilang, ini orang matanya nggak beres ya. Matanya. Tatapan matanya membuat saya takut. Oh. Ini orang kayaknya ada sesuatu. Lo Bang Ges nih punya indera keenam apa gimana? Kadang-kadang kan kita suka dengan apa sih Feeling ya? feeling gitu ya dengan Saya orang. jadi takut loh. Kalau mata Kadang-kadang saya enggak. baik-baik aja kan Bang Ges? Oh kamu sih bukan baik-baik, indah. Oh indah, saya mendekat lagi ya. Saya mendekat lagi. Indah loh. Bisa aja. Lo berarti kan aman, bisa ikut Aman. pilgub atau pilpres berikutnya. Jadi ternyata bukan hanya saya, Pak Deka juga mengatakan hal yang sama. Oh. Pak siapa? Pak Taufik Kemas Oh. berjeda hal yang iya, sama. iya. Kemarin diomongin sama Bang Pandana Panda, gitu loh. Iya, iya. Jadi Tapi kenapa Pak Taufik Kemas ataupun Bang Ges baru ngomong sekarang? udah lama, cuman kan tidak terekspos dengan ini aja gitu loh. Jadi 2012 itu ujungnya saya kan sebel dengan Pak Foke. Milih Foke putaran keduanya. Putaran pertamanya saya pilih Faisal Basri. Oke. Independen ya waktu itu independen ya. Iya. Iya, ke anak saya milih Jokowi. Ya nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa, Demokrasi karena kok. kan saya juga nggak tahu kok Jokowi apa salahnya, apa kan saya nggak tahu. Cuma nggak suka aja Cuma nggak- sama matanya. ada aja. feeling Iya. tadi, nggak Cuma tahu. feeling aja gitu. Lalu masuk Pilpres. Aduh, di sini Jokowi, di sini Prabowo. Ya udah gue diem aja lah. Kan ngeri, dengan Prabowo kita ngeri, dengan Jokowi saya nggak yakin. Terpilih Pak Jokowi jadi presiden, nggak nyampe setahun tuh kecurigaan saya terbukti. Terjadi konflik KPK, dia tinggal keluar negeri.
Konflik yang KPK dengan Budi Gunawan. Oh, yang pertama yang di Kan awal-awal. ditinggal sama Jokowi. Kan beda waktu Pak SBY Dipertemukan. dipertemukan, dia apa sih? Dia buat tim, dia buat apa gitu agar KPK itu terselamatkan. Pada saat Jokowi hancur KPK. Iya. Bambang ditangkap, Abraham ditangkap, Adnan Pandupraja hampir. Bahkan Bambang ditangkap di tengah jalan loh. Iya. Lagi habis nganter anaknya sekolah. Gitu kan, diperlakukan seperti itu. Jadi, wah ini orang semakin kemari, makin nggak beres kan. Ada Omnibus Law, ada Undang-Undang KPK, terakhir dimajukan anaknya lewat MK gitu kan. Tetapi orang itu sudah melihat terbiasa nih pelanggaran-pelanggaran itu sehingga sampai puncaknya juga terus tidak menjadi masalah. Guru-guru besar muncul sangat terlambat. Kerusakan itu sudah dilakukan lama. Penggantian gubernur jadi PJ itu kan selama 2 tahun kan gila-gilaan itu persiapannya. Jadi orang sudah, belum lagi kaum-kaum yang otaknya dikit selalu bela dia. Denny Siregar, Eko Kuntadi. udah sadar tuh kayaknya Bang. Kenapa? Udah pada sadar. Lambat. Itu kan otaknya dikit semua tuh. Pokoknya segala sesuatu apa yang dikatakan Jokowi benar gitu kan. Lalu kalau ada masalah secara pemerintah pusat, dicarilah persoalan di DKI agar masalahnya bergeser jadi ke DKI. Itu berkali-kali. Ada masalah apapun, misalkan kasus Asabri, lalu dicari persoalan di Jakarta apa, itu yang dia Dihajar. Baru tahu emang digeser ke Jakarta itu. selalu. Perhatikan deh. Perhatikan sepanjang Anies 5 tahun jadi gubernur DKI, perhatikan selama pemerintah pusat sama Jokowi itu. Setiap ada kasus pemerintah pusat, pasti digeser. Pasti. Itu terasa sekali itu. Oke. Bahkan pada saat Formula E itu kan upaya penggagalannya juga kan luar biasa. Iya. Jadi kalau ditanya, makanya saya balik nanya, kalau Anies maju, ini Jokowi sampai kapan nih? Kalau kayak gini ya berbahaya juga sih buat Anies. Waktu giring ke Ancol itu ketemu kambing, lu ketemenin nggak makan jadi komisaris Kenapa? Ancol? Waduh sih, kok. Itu luar biasa itu. Tolol banget itu. Bangkes kan Ketum partai tuh Bang. Kenapa? Ketum partai tuh dulu. Dulu, sekarang udah enggak. Kan jabatan kagak ngangkat otak lu. Ya sama kayak Kaisang itu kan ketum partai juga. Bangkesnya kalau nyebut nama langsung tuh pernah nggak sih digugat nama yang disebut itu? Gugat aja, gugat balik dia juga banyak kok bikin, apalagi ada Armando. Gimana lu pidato depan presiden bicara tentang Anies pembohong? Nggak diapa-apain tuh sama kita. Kita kagak demo kagak, kita laporin juga enggak. Terus mau ngelaporin gua, ya kalau lu udik ya udik aja sana. Kan lu pada ngomongnya liberalisme segala macam. Beda pendapat ngamuk. Jadi nggak apa-apa ngomong aja, maksudnya dalam artian bahwa demokrasi gitu ya. Bukan, yang saya bicarakan kan fakta. Oh, oke. Ada faktanya, kecuali saya fitnah. Kan ada faktanya. Misalkan Eko Kuntadi tukang fitnah, ada faktanya. Rumah sakit di Pulau Mas nggak banjir, nggak apa-apa, dia beritakan banjir. Anies dibicarakan bahwa Anies orang cendana, padahal itu foto Anies wawancara Ibu Tin pada saat Anies SMA. Itu Iya. kan fitnah. Gitu. Itu kan fakta. Terus lu mau lawan fitnah lu sendiri dengan ngelaporin gua, pala lu peyang. Baik. Ini sudah hampir 1 jam gitu ya. Enak ngobrol sama Bang Ges. Nambah lagi apa? Bangkes mau nutup acara ini? Silahkan aja. Baik, kawan Kaliber, tidak terasa nggak apa, saya nggak lihat jam startnya tadi, tapi kira-kira hampir 1 jam tadi. Iya. Walaupun belum kesebut namanya ya, siapa kira-kira yang dipilih Bang Ges untuk Karena bisa terlalu memimpin, ini. ataupun juga apakah Pak Anies akan maju atau enggak? Iya. Berarti Ya, kita mesti saya udah nyebut nama. Kalau orang-orang kayak Heru yang maju, ya mendingan gue daripada dia. Pede gue kalau soal Sudirman itu. Said gimana? Kan co-kapten. Bagian dari kita juga, Bang. Oke, Bagus. bagus. Nggak ada problem. Oke. Ya udah kita tunggu lah ya, kita tunggu nanti ya, Bang, kira-kira Pengumumannya gimana? Agustus ya? Kapan sih? Agustus ya? Tapi kalau gue maju, manajer kampanye gue Tandri.
Juru bicara. Enggak, manajer kampanye yang ngatur Indra, ngatur siapa-siapa. Jadi pada nurut. Kalau kagak repot tuh. Oke. Pakai istilah kapten timnas juga, Kenapa? tim guys. Iya, tim. Oh kita bikin aja, kita bikin langsung aja. Kita Langsung, deklarasikan, betul. kita deklarasikan hari ini. Timnas Guys untuk DKI Jakarta, kan boleh kan? timnya bukan timnas senior, timnas kelompok umum. Iya. U17 gitu ya. U17. Gak apa-apa, yang penting kan kita bisa deklarasi kapanpun kan? Kita bisa deklarasi hari ini juga. Nah, ini sampai ini nggak selesai. Kita tutup dulu karena Bang Gis juga perlu minum, perlu makan. Siap. Kita juga perlu istirahat. Terima kasih kawan Kalber, sertakan tulis komentar Anda di kolom komentar tentang Bang Gis. Sampai jumpa. Sampai jumpa.